Pemirsa, sejumlah mal akan kembali beroperasi besok. Lalu bagaimana mengantisipasi penyebaran COVID-19 di mal setelah sebelumnya sejumlah pedagang di pasar tradisional terjangkit COVID? Untuk mengulasnya sudah hadir epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono. Kita juga sudah berupaya untuk mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria. Sambil menunggu Wakil Gubernur tersambung, kita sapa Pak Pandu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Pandu. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Rahim. Ya, Pak, besok 15 Juni mal akan dibuka. Apa yang paling penting untuk dicermati agar skema yang sudah disiapkan ini tidak akan menjelma menjadi bencana? Artinya semua orang jangan pergi ke mall. Ya, jadi jadi jangan euforia karena mall dibuka. Jadi semuanya berlomba-lomba ingin ke mall. Artinya ada kemungkinan itu juga ya? Iya, jadi kita harus menahan diri lah. Dalam pengertian dan pengelola mall itu juga harus membatasi jumlah pengunjung. Kalau sudah mulai terlihat padat, sebaiknya dikurangi dulu, karena dengan demikian akan membuat mall lebih tenang gitu. Kalau semuanya di dalam mall itu bisa saja tidak terkendali. Dan dipastikan bahwa baik yang penjual salesnya maupun pengunjungnya itu betul-betul menggunakan masker minimal. Ini yang tidak bisa ditawar-tawar. Tanpa masker tidak akan diizinkan masuk. Dan selama di dalam mall itu juga harus menggunakan masker, karena seringkali masyarakat itu kalau di dalam gedung itu maskernya dilepas, seakan-akan ancaman infeksi itu di luar, padahal lebih besar di dalam gedung yang tertutup dibandingkan di luar. Ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman baik pengelola maupun pengunjung mall ini yang menganggap di dalam dingin, sirkulasinya dengan AC. Bahkan dengan sirkulasi tertutup itu seringkali malah meningkatkan risiko penularan yang seringkali tidak dipahami oleh kita semua. Baik, Dr. Pandu, berarti kalau melihat bagaimana kasus di beberapa pasar di berbagai daerah sudah banyak menimbulkan penyebaran COVID-19 ini, berarti di mal tidak menutup kemungkinan ya dok ya, akan juga tinggi kasus COVID-19-nya. Melihat bagaimana cara masyarakat masuk ke mal atau operasional mal setiap harinya. Ya, memang beda sih. Kalau pasar tradisional kan seringkali banyak pedagangnya maupun yang datang itu banyak sekali, lebih banyak dibandingkan mal, dan itu sifatnya juga sulit untuk menjaga jarak antara pedagang satu dengan pedagang lainnya. Yang ini juga menimbulkan kesulitan, dan kemudian transaksinya masih dengan cash ada pengembalian dan dengan pembayaran juga dengan cash, sehingga juga menimbulkan interaksi yang lebih sering karena ada tawar menawar gitu kan. Nah, kalau di mall karena mungkin cashless ya, jadi lebih rendah risikonya. Tapi bukan berarti tidak ada risiko. Yang ini menurut saya sih perlu untuk pembayarannya itu transaksi juga lebih mengarah ke cashless gitu. Baik, selain beralih ke cashless, dok, apalagi usaha yang dilakukan agar penyebaran COVID-19 ini ketika operasional mall berlangsung tidak terlalu banyak begitu? Yang satu, jangan bikin sales lah dulu gitu kan. Nanti kalau ada sales 50% off, itu pasti ada antrian. Ya? Saya juga pengen ke sana jadinya kan, tadinya pengen ke sana. Nah, ini yang menurut saya kita nahan diri lah supaya menarik kunjungan ke mall itu, ya biarkanlah masyarakat yang memang butuh untuk membeli sesuatu silakan memanfaatkan mall, dan juga jangan sampai berbondong-bondong ke mall, karena kita harus sama-sama menahan diri. Dan seringkali kan ini karena sudah lama nggak berusaha, atau pedagangnya juga ingin segera menghabiskan barang dagangannya, atau nanti sudah ada produk-produk terbaru, dan juga masyarakat sudah pengen punya baju baru atau pengen menikmati suasana baru, dan suka lupa bahwa sekarang itu risikonya masih tinggi. Nah, dengan mengingatkan itu juga makanya edukasi di dalam mall itu juga harus dilakukan. Ya, jadi edukasi, pengawasan dan sebagainya itu harus ada, dan juga di setiap toko itu sebaiknya juga disediakan hand sanitizer, karena kan habis memegang barang atau apa juga produk-produk itu kan dipegang bersama-sama. Nah, itu juga harus disiapkan gitu.
dan penggunaan lift, terutama lift juga harus dijaga ketentuannya. Sebaiknya sih jangan naik lift, lebih baik naik eskalator saja. Dengan demikian kita kehati-hatian semacam ini, kita mengurangi risiko untuk terjadi penularan. Karena seringkali kita lengah kalau kelihatannya mallnya bersih, dingin, dan terjaga kesehatannya bukan berarti lebih aman. Dan juga petugas-petugas kebersihannya juga harus tetap menggunakan masker. Sehingga dengan demikian semuanya dari parkir, semua itu keamanan itu harus menggunakan masker. Tidak ada lagi toleransi terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Karena masker inilah satu-satunya cara yang kita bisa mengurangi risiko. Kalau satu orang saja bisa mengurangi sepertiga, kalau setiap orang menggunakan masker itu risikonya sangat rendah. Apalagi ada ketentuan untuk menjaga jarak dan juga untuk melakukan cuci tangan. Nah, ini yang menurut saya harus tetap diedukasi dan harus disediakan fasilitas. Ya, Pak Pandu, bagaimana dengan budaya nongkrong di mal? Menurut Anda Nah, perlu tidak ini dimodifikasi? Perlu tidak jam nongkrong di mal ini dibatasi, baik itu pengelola maupun pihak restoran? bukan jam nongkrong ya, memang nongkrong itu sebaiknya jangan dulu, kalau menurut saya sih. Jadi take out dulu lah. Gitu. Jadi untuk minggu-minggu pertama ya, take out dulu. Atau mungkin sudah ada 1-2 yang nunggu nongkrong untuk nunggu saja. Kadang-kadang kan harus disiapkan, bukan untuk nongkrong sampai berjam-jam. Gitu. Nah ini yang seringkali kan warung kopi susah nih, kayak Starbucks atau warung kopi anomali atau yang lainnya kan orang ingin nongkrong, minum kopi dan ngobrol. Nah ini yang menurut saya sih jangan dulu. Ditahan dulu begitu ya dok ya? Ditahan dulu. Nanti kalau sudah lebih aman minggu depan, minggu berikutnya, Baik. mungkin diizinkan untuk 2-3 tempat untuk nongkrong tapi agak berjauhan. Dan kemudian juga ada penjagaan dan sebagainya. Nanti mungkin dalam minggu berikutnya sudah mulai lama, tetapi juga dibatasi lama nongkrongnya. Dan ini kan seringkali masyarakat marah kalau diperingatkan jangan lama-lama nongkrong. Padahal untuk kebaikannya sendiri ya dok ya? Benarkah sesungguhnya potensi penularan di dalam mal itu lebih tinggi dibandingkan di pasar tradisional? Tergantung sebenarnya. Kalau tadi yang di Bekasi seperti itu, risikonya jauh lebih rendah. Karena benar-benar praktek protokol kesehatan diimplementasi dengan baik ya. Mudah-mudahan bukan hanya minggu pertama, tapi juga di minggu berikutnya sampai kemudian dilonggarkan kembali, mungkin ada perubahan. Nah, tapi kalau pasar tradisional memang sulit sekali untuk ditata, ya kan. Jadi tingkat pemahaman juga berbeda. Dan ini yang perlu dibantu. Karena apa? Karena masker aja mungkin bagi mereka cukup mahal kalau mereka harus beli. Ya kan, dan juga mesti dibantu masker. Dan fasilitas cuci air itu kan juga harus dibantu, cuci tangan maksud saya. Seringkali tidak tersedia. Nah ini yang menurut saya kalau di mall akan lebih tersedia, karena pengelolanya sudah lebih siap, dan semuanya ingin semua berjalan lancar. Nah ini yang menurut saya, baik tingkat pendidikan maupun tingkat sosial ekonomi memang memengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Nah ini yang kita perlu prioritaskan tinggi pada pasar tradisional, terutama pasar tradisional pangan maupun non pangan. Karena kan pangan itu kan sudah lama, dan kebersihan harus ditata lagi. Sirkulasi udara di pasar juga harus dijaga, kan dibandingkan di mal kan sirkulasinya jauh lebih baik dibandingkan di pasar-pasar tradisional ini. Dan ini yang menurut saya prioritasnya tinggi, dan jangan ditutup. Tapi kalau ada apa-apa ya diedukasi lagi, dan pedagang yang memang infeksi saja yang dilarang berdagang. Kasihan kalau hanya 1-2 pedagang terinfeksi kemudian pasarnya ditutup, karena akan menimbulkan stigma nanti. Banyak pengunjung yang tidak mau ke pasar itu dan sebagainya. Jadi akan mematikan masyarakat yang juga khawatir datang ke pasar tradisional, dan juga pedagang lainnya yang sudah mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak menjadi sumber penularan akan menjadi terganggu karena perilaku beberapa pedagang saja.
Baik, Pak Pandu, kalau kita melihat bagaimana penyebaran COVID-19 di pasar maupun juga mal begitu, dengan penerapan protokol kesehatan, apakah sudah cukup, Pak? Perlukah ada aturan mengenai pembatasan umur tertentu yang rentan dengan COVID-19 begitu? Ya, semua umur sebenarnya berisiko, semua umur berisiko. Jadi dulu ada anggapan bahwa umur muda saja yang boleh ke pasar. Ya, tapi kan sebaiknya walaupun semua umur berisiko, kita perlu melindungi anak lah. Anak sebaiknya jangan dulu diajak ke pasar, ya kan. Dan juga jangan orang tua atau ibu hamil. Ya, dicegah dulu minggu-minggu ini untuk tidak ke pasar dulu. Kalau mereka mau ke pasar dengan alasan yang betul-betul tidak ada pilihan lain, ya perlu dijaga betul gitu. Yang maksudnya praktek-praktek perilaku protokol kesehatan itu benar-benar bisa diimplementasikan. Berarti anak-anak, orang tua dan ibu hamil ya, Dokter Pandu ya? Iya. Ditunda dulu untuk ke pasar maupun mal. Ini pertanyaan terakhir Pak, bagaimana membentuk disiplin masyarakat, baik itu pengunjung dan juga keterlibatan aparat untuk memastikan bahwa pembukaan mal ini akan berjalan dengan lancar? Ya, jadi sebenarnya edukasi yang kurang. Selama ini edukasinya tidak terlalu sering dan tidak menggunakan bahasa-bahasa yang dipahami oleh masyarakat. Jadi peringatan atau informasi-informasi itu perlu disampaikan terus-menerus dan bukan hanya menggunakan pengumuman atau poster, tapi juga pemberitahuan melalui radio, melalui semua sosial media, apa yang harus diingatkan harus dilakukan. Karena tanpa itu orang suka lupa atau tidak peduli. Apalagi kalau nanti ini sudah minggu kedua, minggu ketiga, dan seakan-akan sudah benar-benar aman. Nah, ini yang perlu tetap diingatkan, gunakanlah masker dan selalu pakai masker kemanapun pergi. Dan selalu ada fasilitas cuci tangan dan sebagainya. Dan kemudian para petugas juga harus mengingatkan kalau ada pelanggaran-pelanggaran, jangan dibiarkan. Atau masyarakat juga bisa mengingatkan masyarakat lain. Seringkali kan masyarakat itu suka marah kalau diingatkan oleh orang lain. Betul. Nah, itu yang seringkali harus kita harus sadar lah bahwa kita itu ini tanggung jawab kita bersama. Karena kalau tidak, maka kemungkinan risiko penularan akan meningkat. Baik. Tapi dengan kita mempraktekkan menggunakan masker bagi setiap orang, itu risiko penularannya akan rendah sekali. Rendah sekali. Baik, Apalagi jadi kesadaran dibandingin diri, saling mengingatkan, gunakan masker, Betul. jaga kesehatan, jaga jarak gitu ya, Pak Pandu ya? Betul. Baik, Ya, baik. itu yang harus dilakukan. Cukup Baik, itu. terima kasih Pandu Riono, Pak Pandu, sudah bergabung bersama Ya, kami terima di kasih. Ayu Sore.